Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam perkuliahan manajemen pemasaran 2. Kali ini kita memasuki minggu ke-6 dari perkuliahan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan strategi dan program penetapan harga. Sebenarnya materinya ini udah saya share minggu lalu. Nah, jadi untuk penjelasannya itu belum saya berikan. Nah, akan coba saya jelaskan mengenai harga. Harga merupakan salah satu bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran produk, kita review kembali, kita kenal ada 4P, produk, price, place, dan promotion. Lalu dalam bauran pemasaran biasa, kita kenal ada 7P, dengan 3P tambahannya adalah people, proses, dan physical evidence. Si harga ini merupakan price, salah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kalau kita coba analisis nih untuk 3P yang lain, yaitu produk, place, dan promotion, itu adalah bauran pemasaran yang mengeluarkan biaya, yang menjadi biaya bagi perusahaan. Kalau mau promosi, harus keluar duit, mau bikin iklan, mau sewa brand ambassador, mau pakai reviewer dari selebgram, itu kan mengeluarkan biaya promosi. Untuk place adalah tempat. Mau sewa tempat jualan atau mau menggunakan saluran distribusi, pakai ekspedisi, mau pakai distributor, itu kan menggunakan biaya juga, mengeluarkan biaya. Lalu produk. Kalau mau menciptakan suatu produk yang akan dipasarkan ke pasaran, biasanya akan ada biaya perencanaan, biaya research dan development. Jadi kan ketika suatu perusahaan, taruhlah saya kasih contoh untuk sebuah perusahaan deterjen. Sebelum deterjen ini dilepas ke pasaran, deterjennya klaimnya adalah khusus untuk pakaian putih. Bisa membuat pakaian putih menculang lagi seperti baru. Ketika dia membuat statement seperti itu, tentunya sebelum rilis produk itu, dia akan melakukan research and development. Ada juga yang dinamakan dengan trial and error. Pasti ada uji coba dulu. Nah, untuk menghasilkan produk tersebut, tentunya pasti melakukan uji coba, riset, sampai akhirnya nanti ketemu produk final yang memang sesuai dengan tagline-nya, bisa bikin pakaian putih kinclong seperti baru. Nah, itu kan ada biaya yang dikeluarkan. Jadi, dari keempat bauran pemasaran itu tadi, satu-satunya bauran pemasaran yang menghasilkan pemasukan untuk perusahaan itu adalah harga. Sedangkan ketiga P yang lain, produk, place, dan promotion itu adalah biaya bagi perusahaan. Harga. Harga ini menggambarkan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan barang maupun jasa yang dia inginkan. Jadi harga ini pengorbanan ekonomis yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk memperoleh manfaat nilai dari suatu produk maupun jasa. Seperti yang saya sampaikan tadi, harga merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Sementara elemen lain ini adalah mengeluarkan biaya. Kita masuk kepada strategi penetapan harga. Secara garis besar, strategi penetapan harga ini merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Nah, tentunya perusahaan ini menetapkan harga jual produk pasti ada pertimbangan yang nggak mungkin ujuk-ujuk langsung keluar angka jualnya harga sekian. Secara garis besar, terdapat dua strategi penetapan harga yang digunakan oleh perusahaan. Yang pertama itu adalah dengan orientasi berdasarkan pertimbangan pasar. Lalu yang kedua adalah orientasi berdasarkan pertimbangan biaya produksi. Nah, dalam biaya produksi ini nanti biasanya itu ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya total.
Lalu perbedaan antara keduanya adalah kalau dalam penetapan harga dengan pertimbangan pasar, perusahaan ini akan lebih memikirkan kondisi pasar. Sebagai contoh, ketika ekonomi sedang tidak stabil, otomatis kan daya beli masyarakat turun. Perusahaan yang orientasi kepada penetapan harga dengan pertimbangan pasar, maka untuk tetap merangsang daya beli konsumen supaya tetap beli produknya padahal lagi susah, nggak apa-apa deh kita untungnya tipis-tipis aja dulu, yang penting produk kita laku. Untuk produk-produk tertentu kan ada masa expire date-nya ya, khususnya kalau yang berhubungan dengan makanan. Nah, jadi kita turunin aja dulu harganya, nggak mungkin dijual rugi juga, tapi diturunkan sedikit harganya. Nah, jadi dapat untungnya itu cuma dikit, yang penting produk kita laku. Nah, itu kalau misalnya untuk perusahaan yang orientasinya kepada pertimbangan pasar. Jadi dia pertimbangannya pasar lagi gimana nih sekarang. Daya beli masyarakat jadi nggak bagus. Nah, gimana caranya supaya produk kita tetap laku? Kita ini aja nih, promosi aja atau buy one get one. Seperti itu untuk penetapan harga. Nah, tapi kalau misalnya untuk perusahaan yang mempertimbangkan biaya produksi, belum tentu dia bisa menerapkan promosi buy one get one itu tadi karena nggak masuk biayanya sama biaya produksinya. Mungkin dia bisa menurunkan harga jual produknya, tapi tetap gimana caranya supaya biaya produksi yang kita keluarkan ini bisa tertutup dengan hasil dari penjualan, dengan harga jual. Jadi jangan minim-minim amat nih untungnya, harus nutup agak banyak. Nah, jadi itu bedanya ya kalau misalnya pertimbangan pasar, dia itu fokusnya kepada pasar, bagaimana pasar, konsumennya bagaimana, pembelinya bagaimana, kondisi ekonomi bagaimana. Tapi kalau misalnya dia produksi, ya dia emang concernnya dengan biaya, hitung-hitungan biasanya, perhitungan biayanya, perhitungan harga jual produknya itu dihitung benar-benar dengan hitung-hitungan biaya, pakai angka. Kemudian strategi penetapan harga yang dilakukan perusahaan ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi permintaan pelanggan, untuk mempengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan dan posisi produk tersebut di pasar. Jadi perusahaan memang harus pintar-pintar nih dalam menetapkan strategi penetapan harganya. Kalau salah-salah bisa terjadi overprice, kemahalan. Kalau sudah ada stigma masyarakat mengenai produknya nggak worth it, tapi kemahalan, itu susah kalau udah kayak gitu. Pernah saya temui di tempat makan, itu harganya, ketika kita melihat harganya, harga satu porsi beef misalnya 45.000. Ekspektasi saya ketika melihat harganya 45.000, oh pasti ini porsinya banyak. Tapi ternyata waktu datang seiprit 45.000, beef sih daging, cuman kok seiprit kayak agak kecewa. Kalau misalnya makanan yang harga 25.000, beef, dagingnya seiprit, nah itu mungkin saya ya oke lah 25.000 dagingnya seiprit. It's okay. Tapi kalau misalnya 45.000, ini saya pribadi 45.000 dagingnya seiprit, nggak worth it menurut saya. Jadi ya itu perusahaan baik itu penyedia jasa maupun layanan lainnya itu harus benar concern terhadap strategi penetapan harganya. Karena nanti ini akan mempengaruhi posisi produk di pasar. Kalau stigma masyarakat terhadap suatu brand udah nggak bagus, produknya terkenal mahal, tapi kualitasnya nggak bagus, itu nanti bisa perlahan-lahan ditinggalkan oleh konsumen untuk brandnya. Penetapan harga juga berimplikasi pada biaya.
Selanjutnya, lingkungan penetapan harga yang berubah. Nah, seiring dengan berubahnya kemajuan teknologi, kalau dulu kita mendefinisikan pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi dan terciptanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kalau sekarang kita nggak perlu antara penjual dan pembeli itu nggak perlu harus ketemu. Saya pribadi kalau beli apa-apa memang lebih prefer untuk belanja online, kecuali untuk elektronik ya. Kalau elektronik saya lebih merasa yakin untuk belanja langsung tatap muka. Oke, dengan adanya e-commerce ini memungkinkan penjual untuk mendiskriminasikan pembeli. Dan sebaliknya pembeli juga mendiskriminasikan penjual. Maksudnya apa? Ya, kalau dulu sebelum ada e-commerce atau jualan online, misalnya kita lagi nyari tas merek X. Nah, kalau dulu belum ada e-commerce, kita tuh harus bolak-balik masuk toko satu, keluar toko yang lainnya, cuman untuk survei harga. Jadi cukup melelahkan dan makan waktu. Tapi kalau di e-commerce, ada banyak toko ribuan di segala penjuru kota yang menjual produk yang sama dengan harga yang berbeda. Dan itu kita nggak perlu capek-capek keluar masuk toko yang satu untuk tahu harganya berapa. Karena pastinya di e-commerce sudah tertera harganya. Harga menjadi informasi yang paling penting. Kalau di toko kan kadang harganya nggak dipajang, harus ditanya dulu. Ada yang dipajang, tapi ada yang nggak dipajang, harus ditanya berapa. Nanti harganya nggak cocok, kita keluar lagi masuk ke toko yang lainnya. Kalau di e-commerce hanya kemudahan, jadi kita punya akses untuk mendapatkan perbandingan harga antara toko yang satu dengan toko yang lainnya tanpa perlu kita capek-capek keluar masuk toko. Lalu yang kedua adalah pembeli dapat menyebutkan harga yang diinginkan oleh penjual dan berusaha membuatnya dipenuhi oleh penjual. Maksudnya adalah sering nggak sih dengar kalau misalnya kita belanja langsung atau nemenin ibu kita belanja, pasti ngomongin gini, saya udah keliling-keliling nih, di toko sebelah bisa 160. Masa di sini nggak bisa sih 160? Nah, itu. Jadi nggak cuma di offline store, nah di online store juga bisa seperti itu. Tapi ada beberapa toko yang nggak bisa seperti itu, kecuali pembelian itu dalam jumlah yang banyak atau grosir. Mendapatkan produk secara gratis, nggak cuma di offline store, belanja di online store juga bisa kemungkinan untuk mendapatkan produk secara gratis. Misalnya pembelian kita banyak, nah ternyata ada satu barang yang dikasih secara gratis kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suatu saat nanti ketika kita pengen belanja lagi, kita belanja di tempat dia. Oke. Dengan adanya perubahan lingkungan ini juga, lingkungan bisnis dari tradisional ke digital, penjual juga dapat mengamati perilaku pelanggan. Penjual juga dapat memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu, khususnya loyal customer. Ya, keuntungannya adalah pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harganya di e-commerce. Jadi, e-commerce ini juga mempermudah untuk terciptanya uh, kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Selanjutnya kita masuk kepada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam strategi penetapan harga bagi suatu perusahaan. Jadi suatu perusahaan ketika dia menetapkan harga jual produknya, tentunya dia akan mempertimbangkan biaya. Lalu dia juga akan mempertimbangkan pelanggannya, jenis produk, target pasar, pesaing, elastisitas harga dari permintaan, dan juga siklus hidup produk. Kita udah bahas sebelumnya mengenai siklus hidup produk di pertemuan tatap muka. PLC, produk life cycle, dimulai dari tahap awal, pertumbuhan,
lalu nanti berakhir di kurva memasuki tahap kemunduran dari suatu produk. Kita akan bahas pertama-tama mengenai biaya. Oke. Ketika kita membahas mengenai biaya, nanti ini akan ada biaya variabel, akan ada biaya tetap. Biaya tetap merupakan sejumlah biaya yang berapapun jumlah produksi produknya itu biaya tetap ya, tetap. Biaya yang dikeluarkan tetap. Mau produksi bulan ini 1.000, mau produksinya 2.000, jumlah yang dikeluarkan itu tetap. Ini contohnya biasanya dari biaya listrik, ada biaya gaji juga atau biaya sewa. Kalau biaya variabel itu berapa, dia sifatnya berubah-ubah tiap bulan. Contohnya adalah biaya bahan baku produk. Kalau misalnya bahan baku yang diproduksi pada bulan ini besar, banyak, maka biaya variabelnya akan tinggi. Tapi kalau misalnya produksi pada bulan ini rendah, biaya variabelnya itu lebih rendah, tergantung dengan bahan baku. Sebuah perusahaan dikatakan untung apabila berhasil untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan. Semakin besar selisih antara harga jual perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan. Jadi kalau misalnya salah satu faktor pertimbangan perusahaan menetapkan harga itu adalah biaya ya, karena yang tadi semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Ketika kita berbicara mengenai perusahaan, bisnis, tentunya orientasinya pasti keuntungan, profit. Karena untuk perusahaan bisnis, keuntungannya akan digunakan untuk menggaji karyawannya, untuk kesejahteraan karyawannya, dan juga untuk kesejahteraan pemilik. Selain itu juga, keuntungannya akan digunakan untuk kelancaran, keberlangsungan, kelancaran usahanya. Lalu faktor yang kedua yang mempengaruhi pertimbangan suatu perusahaan menetapkan harga itu adalah pelanggan. Maksudnya apa, Bu? Kok pelanggan bisa mempengaruhi perusahaan menetapkan harga jual produknya? Nah, tentu saja kita tahu ada beberapa tipe pelanggan. Kalau kita dalam ekonomi kan ada kelas bawah, kelas menengah, ada kelas atas ya dari segi kemampuan ekonomi. Nah, tentunya karena ada klasifikasi pelanggan berdasarkan kelas ekonominya, maka si produsen penjual ini juga akan berpikir kira-kira kalau misalnya produk kita ini kita pasarkan dengan harga tinggi, target pasar kita kepada siapa ya? Tentunya kalau harganya tinggi ya target pasarnya untuk yang mampu. Kalau orang yang mampu itu pola pikirnya adalah nggak apa-apa harganya mahal, tapi kualitasnya bagus. Nah, itu untuk orang-orang dengan uh, penghasilan yang menengah ke atas biasanya ya. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang penghasilannya menengah ke bawah, dia akan lebih peka terhadap harga. Jadi dia nggak apa-apa deh beli yang harganya murah. Toh fungsinya sama aja. Misalnya ada merek sabun cuci piring, Sunlight, ada apa lagi tuh, Liquid, ada Sahaja. Saya nggak tahu yang mana yang lebih murah, tapi taruhlah kalau misalnya Sahaja lebih murah. Nah, pelanggan yang menengah ke bawah kan fungsinya sama ya, kalau sabun cuci piring kan fungsinya sama, pasti dia akan prefer dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya yang menengah ke atas yang agak sensitif tangannya kalau kena sabun cuci piring, nggak masalah dia beli sabun yang agak lebih mahal asalkan kulit tangannya tetap dijaga. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Jadi perusahaan harus mengklasifikasikan harganya berdasarkan pelanggan yang dia tuju. Kalau kamu mau masuk kepada
pelanggan menengah ke atas, ya nggak masalah kamu tetapin harga tinggi, tapi kualitas kamu juga dibagusin. Jangan ketika kamu masuk ke pasar yang menengah ke atas, harganya kamu tinggiin, tapi kualitas produknya jelek. Begitu juga sebaliknya, ketika kamu mau masuk di pasar yang menengah ke bawah, tapi harganya dibuat tinggi. Kan jadinya nggak masuk tuh. Nah, oleh sebab itu, proses penetapan harga ini juga harus mempertimbangkan pelanggan mana yang akan kita targetkan sebagai target pasar kita. Yang lebih sadar kualitas dan kurang mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian. Jadi nggak masalah mahal, asalkan bagus. Yang penting produknya prestis dan sesuai dengan cita diri mereka. Lalu yang ketiga adalah mengenai faktor yang mempengaruhi harga. Penetapan harga oleh suatu perusahaan adalah jenis produk. Jadi ada produk massal, nah, sifatnya homogen, lalu ada produk yang terdiferensiasi. Oke, mungkin akan saya contohkan untuk produk massal ini kendaraan bermotor, mobil pada umumnya ya, sifatnya kan homogen. Kalau untuk mobil-mobil pada umumnya, kita tahu ada jenis mobil LCGC dengan budget yang lebih rendah. Nah, biasanya harga mobil LCGC ini ditawarkannya pada tingkat rata-rata harga pesaing. Kalau saya boleh sebut merek yang saya tahu, di Toyota itu ada Agya dan Calya ya. Nah, saya nggak tahu Agya atau Calya atau Sigra dan Ayla itu kan di kelas yang sama LCGC. Nah, ini harganya relatif homogen, harganya sama. Nggak beda jauh lah antara si Toyota sama Daihatsu. Lalu ada juga Honda Brio kalau saya nggak salah. Nah, kan sifatnya massal ya, banyak sekali produksinya. Makanya harganya itu relatif sama. Sehingga perusahaan antara Toyota, Daihatsu, Honda, gimana caranya mereka berlomba-lomba untuk menjual mobil LCGC mereka, ya harganya itu rata-rata. Jadi memang mereka bersaing secara harga. Nanti yang menentukannya mana yang lebih laku, bukan itu modelnya, model yang mana yang lebih bagus, fiturnya yang mana yang lebih bagus. Begitu juga dengan handphone ya, handphone keluaran Cina pada umumnya. Nah, itu merupakan produk massal sehingga harganya itu relatif homogen. Untuk jenis produk. Jadi kalau misalnya produknya sifatnya massal, maka harga yang ditawarkan cenderung sama antara pesaing yang satu dengan pesaing yang lain. Sebaliknya, untuk produk yang terdiferensiasi, perusahaan akan mengadopsi penetapan harga premium. Harga yang lebih tinggi dianggap oleh produsen bahwa memberi sinyal kualitas yang lebih baik daripada produk lain di pasar massal. Contohnya adalah, tadi kita berbicara mengenai mobil dan HP ya. Untuk mobil yang terdiferensiasi ini adalah mobil sport car. Contohnya adalah ya mobil-mobil yang dimiliki oleh Indra Kents ya. Kayak Lamborghini, Ferrari, nah itu sifatnya adalah terdiferensiasi. Jadi dia itu premium. Dia ada pesaingnya ada kan sama-sama mobil, pesaingnya ada brand-brand merek lain, kayak merek Eropa, merek mana, tapi dia punya pasar yang berbeda, khusus. Harganya juga beda-beda banget dengan produk-produk mobil lainnya. Oke. Tapi harga yang tinggi itulah yang memberikan sinyal bahwa produknya lebih baik daripada produk yang ada di pasar massal. Kayak mobil tadi kan, nah tentunya si Ferrari, Lamborghini ini beda kualitasnya dengan yang di LCGC, low cost. Oke. Contoh yang lain
HP juga bisa ya, antara produk massal dan produk diferensiasi. HP-HP Cina atau HP-HP, tahu nggak sih HP-HP iPhone yang batangan, maksudnya tuh casingnya iPhone tapi dalamnya Android, nah itu termasuk produk massal. Sedangkan yang termasuk dalam produk diferensiasinya itu adalah Apple yang asli, Apple yang aslinya, iPhone yang asli. Target pasar ternyata juga mempengaruhi faktor pertimbangan suatu perusahaan dalam menetapkan harganya. Sebenarnya ini sama dengan pelanggan tadi ya. Jadi perusahaan harus menetapkan target pasarnya ini mau ekspansi dengan sasaran uh, pasar baru atau dia mau mempertahankan pelanggan yang memang sudah ada. Umumnya kalau dia mau memasuki pasar baru, nah dia akan menetapkan harga rendah, yaitu harga penetrasi, harga ketika baru memasuki pasar. Tujuannya apa? Untuk menarik sebanyak dan secepat mungkin pelanggan baru. Dengan begitu, perusahaan memiliki basis pelanggan untuk menopang posisi pasar yang lebih kuat di masa yang akan datang. Dulu saya ingat Lemonilo waktu awal-awal masuk ke pasar, itu dia membuat promosi beli 3 harganya berapa gitu, dibanding. Jadi ketika dia baru pertama kali masuk pasar, dia akan menetapkan harga rendah. Kalau sekarang kan satuannya 6.000 berapa ya. Dulu waktu awal-awal masuk, itu harganya lebih murah. Kenapa? Karena dia ingin menjangkau pasar baru. Pasarnya belum ada sebelumnya. Sebelumnya Indomie yang hits. Nah, gimana caranya dia bisa merebut konsumen Indomie untuk bergeser ke dia? Nah, salah satunya dia main harga. Selain harga kan dia juga main ke versi mie yang lebih sehat. Jadi dia menetapkan harga rendah di awal. Sering juga kita lihat nih kalau misalnya ada brand-brand baru makanan atau minuman yang baru ya, yang kita nggak pernah dengar namanya, biasanya ketika di awal promosi dia akan membuat promo dengan jadwalnya. Itu merupakan salah satu contoh dari penetapan harga rendah, harga penetrasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya orang aware, orang sadar, ada brand baru nih, harganya lebih murah daripada brand yang ini. Dan pesaing, nah sebenarnya tujuannya itu. Kalau targetnya adalah pasar baru. Tapi kalau misalnya targetnya adalah untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada, ya cukup bermain aman dengan menjaga kualitas produknya aja. Harga nggak bakal jadi masalah kalau misalnya kualitas produknya bagus. Khususnya buat loyal customer yang memang sudah cocok dengan produk tersebut ya. Lalu dalam penetapan harga ini juga kita mengenal ada yang namanya harga penetrasi dan skimming price. Kalau harga penetrasi ini jadi umumnya berlaku untuk barang baru, harga yang ditetapkan untuk produk baru yang memasuki pasar. Jadi dia rendah dulu di awal, nanti seiring dengan berjalannya waktu ketika dia udah dapat nama, nah mulai tuh perlahan naik. Itu kalau harga penetrasi di awal-awal dia masuk, harganya rendah, ketika dia udah punya konsumen, udah mateng, udah mantep konsumennya, udah punya nama, brandnya, dia akan perlahan-lahan harganya naik. Nah, berbeda dengan skimming price. Jadi ada dua macam harga, ada harga penetrasi dan harga skimming. Nah, kalau skimming price ini di awal dia rilis, harganya tinggi. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, harganya perlahan-lahan akan turun. Apa contohnya skimming price? Nah, skimming price ini umumnya ada pada alat elektronik. Khususnya sebagai contoh adalah handphone. Nah, kalau boleh saya sebutkan merek, nah, Apple itu ketika dia pertama kali rilis, dia menetapkan harga skimming price. Jadi harganya di awal besar, tinggi, nanti mulai tuh jelang 1 tahun keluar lagi yang terbaru. Nah, harga produk yang 1 tahun sebelumnya itu turun. Jadi dia perlahan-lahan dari yang awal tinggi
turun. Itu kan biasanya kan barang elektronik seperti itu ya. Oke, dengan begitu perusahaan memiliki basis pelanggan untuk menopang posisi pasar yang lebih kuat. Lalu pesaing juga mempengaruhi penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Apalagi kalau misalnya ini bisnisnya sama-sama jualan deterjen. Jadi harganya juga nggak bisa jauh-jauh amat. Kalau merek sebelah 20.000 ya paling-paling banter kita di harga 21.000 lah. Kayak minyak minyak goreng juga kayak gitu ya sekarang ya. Taninya, Sanko, Bimoli, harganya nggak bisa jauh-jauh karena kan itu merupakan produknya massal. Tadi kita bahas mengenai produk massal dan produk diferensiasi. Nah, kalau sifatnya produknya itu massal, nah dia nggak bisa mematok harga terlalu tinggi atau terlalu rendah daripada pesaing. Nah, untuk produk-produk seperti ini, harga menjadi pertimbangan penting dalam penetapan harga. Perusahaan pasti akan selalu peka terhadap harga yang ditetapkan oleh pesaing pada suatu produk mereka. Lanjut dengan elastisitas harga. Elastisitas harga ini terkait dengan hukum permintaan dan penawaran. Beberapa waktu yang lalu, ketika harga minyak naik, nah itu kan asal mulanya adalah ketika harganya turun ya, subsidi pemerintah minyak langka. Akhirnya karena kelangkaan itu ya mau nggak mau terpaksa minyaknya naik. Ternyata langkanya karena ada mafia minyak. Sesuai dengan hukum permintaan harusnya sekarang karena sekarang kan stok minyak udah mulai normal lagi ya, tersedia di mana-mana. Harusnya kalau berpatokan dengan hukum permintaan dan penawaran, harga minyak itu harusnya normal sekarang karena kan stoknya udah melimpah kayak kemarin. Kalau kemarin kan langka. Nah, tapi sampai sekarang kayaknya masih sama harga minyaknya. Harusnya kalau menerapkan hukum permintaan, kalau misalnya stoknya, kalau misalnya permintaannya banyak, stoknya sedikit, harga mahal. Tapi kalau misalnya permintaannya banyak, stoknya juga banyak, ya harganya harusnya normal. Lalu kita juga berbicara mengenai siklus hidup produk. Ada 5 fase dalam siklus hidup produk yang sudah dibahas juga pada pertemuan TKPK. Yang pertama ada pengembangan, pengenalan, pertumbuhan, tahap kematangan, dan tahap penurunan. Nah, siklus hidup produk ini juga mempengaruhi penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada psikologi konsumen dan penetapan harga. Seringkali konsumen sering menerapkan harga referensi, yaitu membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang diingat. Oke, harga referensi ini sebagai contoh, saya terbiasa untuk belanja di Jamtos. Kalau di Jamtos itu biasanya, misalnya ya harga minyak Anko 50.200. Jadi saya sudah tersetel kalau Sanko tuh harganya 50.200. Jadi ketika saya belanja di Rona atau tempat lain yang harganya ternyata lebih tinggi daripada 50.200, saya akan berpikir lagi, ternyata Jamtas lebih murah ya. Rona dan tempat lainnya lebih mahal daripada Jamtas. Padahal itu cuma harga minyak aja, tapi itu udah jadi referensi ke saya bahwa dengan satu harga minyak itu saja saya udah bisa ngecap bahwa Jamtos lebih murah daripada Rona. Sering ya seperti itu ya untuk belanja satu produk terus nggak sengaja dibandingkan terus jadinya terstimulasi sendiri bahwa oh ternyata ini lebih murah di sini belanjanya. Biasanya seperti itu. Jadi ke depannya yang dilakukan adalah kalau mau belanja minyak khususnya ya ke Jamtos. Itu adalah harga referensi yang ditetapkan oleh kita sendiri setelah kita membandingkan harga
yang diteliti dengan harga referensi internal yang diingat. Asumsi harga kualitas. Banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Tentunya memang seperti itu ya. Kalau harganya lebih mahal, pasti kualitasnya lebih bagus. Contohnya, tadi kita bahas mengenai minyak. Minyak itu ada minyak kelapa sawit, ada minyak goreng kelapa, ada juga zaitun. Sekarang udah banyak banget, ada sunflower, ada canola, ada kedelai. Nah, yang paling mahal itu zaitun. Tentunya kalau misalnya minyak zaitun itu lebih mahal daripada minyak yang lain, tentunya kualitasnya lebih bagus. Jadi konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Kalau saya nggak salah, Sanko atau Bimoli spesial yang lebih mahal ya. Kalau misalnya Sanko yang lebih mahal ketimbang minyak goreng lain, tentunya konsumen itu punya pola pikir yang tertanam adalah Sanko ini kenapa lebih mahal? Karena dia ya 5 kali penyaringan ya kalau nggak salah. Pokoknya lebih bening minyaknya ketimbang minyak yang lain. Sekarang ada tuh yang minyak murah di pasaran lebih murah dibandingkan merek-merek lain, tapi warnanya butek. Terus juga botolnya itu kayak tembus gitu loh minyaknya. Ini kan semakin kuatlah asumsi konsumen bahwa harga itu berpengaruh terhadap kualitas. Ada yang harganya murah, tapi kualitasnya nggak bagus. Itu ya berkaitan dengan psikologi konsumen, pola pikirnya konsumen terhadap harga. Lalu ada juga psikologi konsumen mengenai harga, yaitu akhiran harga. Seringkali kalau kita belanja di supermarket, harganya itu nggak bulat. Kadang 12.999, padahal kan apalah salahnya dibuat 13.000 kan. Jadi harganya itu nggak bulat. Selanjutnya kita masuk kepada menentukan kebijakan penetapan harga. Terdapat 6 langkah dalam penetapan harga yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, sebelum penetapan suatu harga, produsen harus memilih tujuan penetapan harga, lalu yang kedua menentukan permintaan, memperkirakan biaya, menganalisis biaya harga dan penawaran, serta pesaing, lalu memilih metode penetapan harga dan memilih harga akhir. Langkah pertama dalam menetapkan tujuan penetapan harga, produsen harus mempunyai pola pikir bahwa penetapan harga ini dilakukan supaya kelangsungan hidup perusahaan tetap berjalan. Jadi jangan sampai penetapan harga ini membuat perusahaan rugi, karena kan operasional perusahaan harus tetap berjalan, produksi tetap harus dilakukan. Kalau misalnya produksi ke pabrik, pabriknya tetap harus berjalan. Jadi harus dipastikan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tetap berjalan. Lalu yang harus dipastikan selanjutnya adalah bahwa keuntungan dapat dimaksimalkan. Gunanya keuntungan ya untuk kesejahteraan karyawan. Jadi dari harga ini berarti memang kemana-mana ya, keberlangsungan hidup perusahaan, kesejahteraan karyawan. Jadi memang nggak bisa sembarangan untuk menetapkan harga sebelum dipasarkan kepada konsumen. Ini tadi yang saya bahas mengenai harga penetrasi dan harga skimming. Harga skimming. Inilah contohnya di kurva permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga. Konsumen akan merasa bahwa harga ini tidak sensitif apabila produknya lebih berbeda. Jadi biasanya konsumen kan sensitif ya dengan harga. Ketika ternyata produknya ini
memang benar-benar dianggap mempunyai nilai prestis yang tinggi, maka konsumen nggak akan sensitif dengan harga. Kayak kemarin ketika harga minyak mahal, kita sebagian besar warga negara Indonesia, khususnya emak-emak ya butuh minyak goreng. Jadi walaupun harganya mahal, mereka akan tetap beli minyak goreng. Warung makan nasi Padang, butuh minyak goreng, abang-abang jual gorengan. Jadi itu ada beberapa hal yang tidak mempengaruhi sensitivitas harga. Sebagai contoh juga cabai. Atau ketika mau lebaran kan harga-harga barang naik. Nah, tapi karena memang konsumen butuh, maka mau nggak mau, suka nggak suka, ya tetap beli. Cabai naik, daging juga biasanya naik, ayam naik, menjelang mau lebaran, menjelang puasa juga udah pada naik. Sekarang semua barang-barang di tahun 2022 ini semuanya pada naik. Saya malah bingung kalau misalnya ada harga barang yang nggak naik. Oke. Jadi kalau misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga itu kalau produknya lebih berbeda. Tapi untuk case-case tertentu kayak kelangkaan minyak, mau lebaran, nah itu udah masyarakat udah nggak sensitif lagi sama yang namanya harga. Karena mereka emang butuh. Selanjutnya, nah, ada beberapa metode yang dilakukan oleh perusahaan dalam menetapkan biaya dan menetapkan harga. Salah satunya adalah dia memperkirakan biaya. Ada yang biaya tetap, biaya variabel, biaya total, biaya rata-rata. Lalu ada biaya produksi yang akumulasi. Jadi semuanya diperkirakan berapa jumlah biayanya, barulah bisa ditetapkan mau jual harga berapa. Apakah bisa menutupi biaya-biaya tadi. Menganalisis biaya harga dan penawaran pesaing. Seorang perusahaan menetapkan harga yang dipasarkan kepada konsumen dengan melihat ini. Sama penilaian pelanggan tentang fitur produk, lalu yang pastinya adalah harga pesaing dan harga produk. Jangan sampai dia overprice. Kalau overprice nggak ada yang mau beli. Dan jangan sampai dia kemurahan. Kalau kemurahan, apa yang mau didapat? Nggak bakal untung. Jadi ya di tengah-tengah. Pertimbangannya ini. Salah satunya adalah dengan mempertimbangkan harga pesaing. Langkah-langkah dalam memilih metode penerapan harga, ada harga markup, harga sasaran pengembalian, BEP. BEP ini adalah posisinya ketika biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk itu sama dengan harga jual produk tersebut, jadi impas, nggak ada untung, nggak ada ruginya. Oke. Ada harga geografis, nanti dalam harga juga ada diskon dan potongan harga khususnya untuk pembelian grosir. Oke. Jadi kesimpulannya adalah dalam strategi penetapan harga ini perusahaan punya 3 macam alternatif. Yang pertama, kalau misalnya perusahaan ingin mempertahankan harga dan mutu yang diinginkan, itu nanti akan menyebabkan pelanggannya secara selektif akan berkurang. Konsekuensinya adalah pangsa pasar lebih kecil dan profitabilitas keuntungan perusahaan lebih rendah. Nah, yang kedua, kalau misalnya perusahaan kepengen meningkatkan harga dan mutu yang dipersepsikan, maka kalau
Dengan strategi yang dipilih, maka perusahaan harus menaikkan harga. Menaikkan harga karena kan mutu nih yang diutamakan. Maka mau nggak mau harga produk harus naik. Tapi kalau kelemahannya adalah pasar-pasar yang diperoleh jadi lebih kecil karena kan harganya naik. Berarti ditunjukkan untuk konsumen kalangan menengah atas. Tujuannya tapi apa? Harganya naik supaya walaupun pasar-pasarnya kecil, tapi profitnya tetap bertahan. Lalu alternatif yang ketiga adalah menurunkan harga sebagian dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan. Saya rasa itu untuk mengenai harga. Barang pemasaran yang kedua yaitu harga. Bagaimana strategi penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan? Dan umumnya seorang produsen ini karena sekarang bisnis ini sangat fleksibel sekali ya, bisa online, nggak harus offline, pesaing juga banyak di mana-mana. Nah, biasanya perusahaan akan lebih peka terhadap harga yang dikeluarkan oleh pesaing. Demikianlah untuk hari ini seperti yang dikenai harga. Jika masih ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.